Yo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini sekarang aku ceritanya mau nge-sharing full tutorial bikin AMP seperti SK. Ya, di sini ceritanya kita mau nge-SK pakai KineMaster ya. Waduh, elit banget. Ya, AMP ini awalnya bukan dari SK tapi dari Ninex ya. Dan SK nge-IB Ninex dan gua juga nge-IB gitu ya. Oke, di sini gue bakal ngasih full tutorial dan bakal lama durasinya. Mungkin kalian bakal ngantuk. Kalian bisa download aja video ini, tapi sebelum download kalian nonton aja sebentar dulu ya kan, anjay. Oke, sebelum lanjut videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Kalau video ini ramai, gue makin semangat gitu buat kontennya ya kan. Oke, sebelum itu kita intro heula atuh. Oke, buat yang belum tahu gimana contoh AMV-nya, nah contoh AMV-nya itu seperti ini. Oke, di sini gua pakai KineMaster ya seperti biasa. Oke, langsung aja kita klik icon plus lalu pilih aspek rasionya 1:1 aja, kotak ya, square gitu. Oke, setelah itu kalian tambahkan Twixtor kalian. Kalau kalian mau pakai Twixtor yang saya pakai, kalian bisa mendownloadnya di link yang ada di deskripsi gitu. Jika udah, langsung aja kita bisa ubah pen and zoomnya seperti ini, lalu kita klik sama dengan. Lalu kalian bisa ubah kontrol kecepatannya, diperlambat seperti ini aja sedikit ya. Lalu kalian klik media dan tambahkan latar hitam seperti ini ya. Setelah itu kalian klik lapisan aja, lalu tambahkan AMV-ku. Ini AMV-ku ini gunanya buat ngepasin bitnya jika kalian susah buat ngepasinnya ya. Link download AMV-nya ada di deskripsi ya. Oke, jika udah ditambahkan AMV-ku-nya, latar hitamnya itu kita panjangkan aja. Setelah itu kalian bisa cari aja transisi yang ada di AMV-ku itu, kita samain transisinya. Kalian cukup geser-geser aja ke kanan ya, geser-geser ke kanan atau ke kiri gitu klipnya buat nyari transisinya. Oke, kalian cari aja ya, gampang nyarinya. Projectnya dikasih lebar aja dulu supaya tambah mudah gitu nyarinya ya. Jika udah ditemukan itu transisi, kita bisa klik tanda bitnya ya kan, ditandai gitu sampai akan berubah warna. Oke, bit pertama udah ditemukan, yaitu transisi pertama ya. Sekarang kita cari transisi kedua, yaitu bit kedua gitu. Caranya cukup mudah gitu ya kan untuk menemukan bitnya kalau kita nge-remake seperti ini. Oke, bit kedua udah didapatkan. Sekarang kita cari bit ketiga ya. Oke, itu bit ketiga, lalu kita cari bit keempat. Nah, itu dia bit keempatnya. Oke, lalu kita cari aja bit kelima sekarang. Oke, lalu cari bit ke-6. Oke, lalu kita ke klip yang pertama, lalu kita klik bit yang pertama, lalu kita klik klipnya dan kita bagi di playhead ya, jangan pangkas ke kanan, kita harus bagi di playhead, lalu kita hapus aja sisanya yang di kanan. Kalau kita pangkas ke kanan nanti bakal nggak sesuai bit, jadi kita harus bagi di playhead lalu kita hapus sisanya itu yang di kanan ya. Oke, setelah itu kita tambahkan detik bit yang terakhir ya. Detik bit yang terakhir ini kita tambahkan di detik 16.981 ya, di situ dimana pergantian filter klipnya ya, pergantian filter klip hitam putih itu di detik 16.981. Kalian bisa tandai aja di situ ya, itu bit terakhir. Oke, setelah itu kita kembali aja dan buat project baru dengan aspek rasio 1:1 lagi dan tambahkan Twixtor karakter cewek ya, karakter cewek anime.
pakai karakter cewek selain anime juga kalian bisa. Yang penting ini harus cewek karakternya ya. Ya di sini saya pakai karakter history ya. Setelah itu kita tambahkan atau pakai satu scene aja, dan scene yang lain kalian bisa pangkas-pangkas saja. Di sini kita pakai satu scene aja, oke. Setelah itu kalian klik klipnya, lalu tambahkan klip grafis pergerakan kamera yang bounce. Untuk klip grafis ini kalian bisa download di toko KineMaster, oke, di toko KineMaster. Lalu kita atur pan and zoomnya seperti ini. Lalu kita klik sama dengan. Oke, setelah itu kita bisa ekspor dengan kualitas HD ya, biar nggak pecah dan buram. Oke, setelah itu kita kembali, lalu kita hapus klipnya dan tambahkan klip yang tadi kita ekspor ya. Kita tambahkan latar hitamnya dulu, lalu tambahkan klip yang tadi kita ekspor, lalu tambahkan transisi retropeksi atau retropoction dalam bahasa Inggris. Kita tambahkan yang nomor 3 aja, lalu durasinya atur aja yang paling lama, durasinya yang paling lama aja ya. Kita atur ya biar tambah mantep. Oke, lalu klip hitamnya kita pendekin ke kiri sampai mentok ya. Setelah itu ekspor ke galeri. Setelah itu kita kembali aja dan buat project baru dengan aspek rasio 1:1, aspek rasio yang sama, lalu tambahkan latar berwarna hitam. Lalu tambahkan video yang tadi kita ekspor. Setelah itu kita klik video yang tadi kita ekspor, lalu kita hilangkan yang bagian hitamnya dengan cara geser ke kanan atau bisa pangkas ke kiri ya. Pokoknya yang warna hitamnya itu kita hilangkan. Dan jadinya bakal seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan transisi pergerakan lompatan atau jump shift ya. Kita tambahkan yang nomor 2 aja. Lalu kecepatan durasinya kita atur ke angka 0,5 ya, atau 0,4 juga boleh. Oke, lalu pendekin klip hitamnya ke kiri sampai mentok. Oke, setelah itu kita bisa perlebar aja timelinenya. Oke, lalu tambahkan efek motion blur di awal transisi yang ini. Oke, tambahkan efek motion blur. Kalian bisa download efeknya di toko KineMaster, oke. Setelah itu kalian perlebar efek motion blurnya seperti ini ya, secukupnya. Setelah itu kalian setting aja seperti ini. Untuk strength-nya kita atur ke 8 atau 7. Lalu angle-nya kita atur aja, terserah, angle-nya nggak ada patokan. Bisa ke 4 juga boleh. Iya, angle-nya terserah aja, yang penting segini ya. Oke, perhatikan aja angle-nya. Strength-nya juga bisa 7, bisa ke 8 gitu ya. Lalu motion blur-nya kita bisa bagi di playhead seperti ini di sini. Lalu motion blur yang kedua tinggal kita setting aja angle-nya. Angle-nya setting aja berlawanan ya. Oke, kita setting berlawanan dengan motion blur yang pertama ya. Lalu setelah itu kita pangkas aja ke kanan ya, motion blur yang kedua di pertengahan transisi. Lalu kita ekspor ke galeri. Setelah itu kita bisa kembali lalu ke project yang awal, yaitu project yang ada tanda bitnya itu ya, project asli ini kita anggap aja. Oke, setelah itu di titik bit yang pertama, kita tambahkan video yang tadi kita ekspor ya. Oke, setelah videonya ditambahkan kita bisa ilangin yang warna hitamnya itu. Kita bisa hilangkan dengan geser ke kanan ya, yang hitam-hitam itu sampai udah hilang hitam-hitamnya. Oke, seperti ini. Maka jadinya bakal seperti ini. Oke, setelah itu kita klik titik bit yang kedua, lalu videonya kita pangkas aja, dibagi di playhead ya. Harus bagi di playhead supaya bisa sama dengan titik bitnya, supaya nggak berubah gitu. Setelah kalian bagi di playhead, sisanya itu kalian bisa hapus aja, oke. Oke, setelah itu kita bisa kembali lagi. Lalu kita buat project baru dengan aspek rasio 1:1 lagi ya. Lalu tambahkan Twixtor cewek kalian lagi, cewek yang kedua ini. Lalu tambahkan satu scene aja atau pakai satu scene aja.
Lalu kita pakai cara yang sama seperti tadi, kita pakai zoom, pen and zoomnya kita atur seperti ini, lalu klik sama dengan ya. Setelah itu kalian tambahkan klip grafis bound C ya, yang pergerakan kamera, lalu klip grafis yang bound C gitu. Lalu kita ekspor ke galeri. Setelah itu kita kembali aja, atau kalian bisa kembali aja ya. Lalu kita ke project yang transisi retrospeksi ini yang tadi, lalu kita hapus klipnya aja dan kita ganti ke klip yang tadi kita ekspor yang cewek ini ya. Oke, jika udah langsung aja kita ekspor lagi ya. Oke, setelah diekspor kita bisa kembali dan ke project yang transisi jump shift itu ya, yang ini yang transisi jump shift. Lalu kita hapus aja klipnya, lalu ganti pakai klip yang tadi kita ekspor, lalu kita hapus yang bagian hitam-hitamnya ini ya dengan cara geser ke kanan atau kita bagi ke playhead lalu hapus aja ya. Pokoknya hitamnya kita hapus aja. Lalu jika begitu maksudnya jika udah langsung aja kita ekspor lagi ya. Caranya sama aja seperti yang tadi ya, hanya kita pakai project yang sama ya gitu supaya tambah cepat gitu ya. Oke, jika udah kita ke project awal atau ke project asli dan ke titik bit yang kedua, dan kita tambahkan video yang tadi kita ekspor, dan bagian hitam-hitamnya ini, yang klip hitamnya ini kita bisa hilangkan dengan cara geser ke kanan atau bagi di playhead lalu hapus sisanya ya. Kita geser aja ke kanan buat ngilangin hitam-hitamnya seperti ini. Oke, lalu bakal seperti ini. Setelah itu kita klik klip yang pertama atau yang Twixtor Historia itu, lalu kita tambahkan klip grafis Sweet Lies ya, yang nomor 3 ya, nomor 3. Lalu kita atur seperti ini ya buat bikin efek zoom out ya. Oke, bakal seperti ini. Oke, seperti itu, keren sekali ya, bakal jadi sek. Oke, dengan begitupun dengan klip yang kedua ya, tambahkan juga klip grafis Sweet Lies di ujungnya ya, seperti ini ya. Oke, kita lihat jadinya. Oke, mantap kali ya, ini jadi sek gitu ya. Oke, setelah itu kita tambahkan klip cewek atau waifu selanjutnya sampai detik bit yang terakhir dengan cara yang sama seperti tadi aku jelasin ya. Jadi di sini aku skip aja karena bakal lama durasinya jika aku nggak skip. Oke. A few moments later. Oke, jika semua klip waifu atau ceweknya udah ditambahkan, maka hasilnya bakal seperti ini. Oke, sorry ini HP gua nge-lag banget karena sambil nge-record ya. Oke, lalu di detik 16,270 kita tambahkan lapisan berwarna hitam ya, berwarna hitam. Oke, lalu kita atur aja animasi masuknya memudar dan durasinya seperti ini. Oke. Setelah itu lapisan hitamnya kita bisa pangkas ke kanan di ujung klip yang terakhir itu, yang klip yang terakhir. Oke. Setelah itu lapisan hitamnya kita bisa fullkan layar seperti ini. Lalu lapisan AMV ku kalian bisa pindahkan ke depan ya. Setelah itu klip hitam yang di ujung dan sisa-sisa klip yang lain selain yang kita pakai kita bisa hapus aja. Oke, kita hapus aja klip hitamnya karena yang kita pakai itu yang sampai detik terakhir ya. Kalian bisa lihat. Oke, lalu akan seperti ini. Oke, setelah itu semua klipnya kita atur pen and zoomnya. Kita mulai dari klip pertama ya, lalu klik pen and zoom. Oke, setelah itu kita klik posisi awal dan kita zoom aja. Kita zoom posisi awalnya doang, posisi akhir jangan di zoom. Oke, lalu kita ke klip kedua ya. Kita zoom aja posisi awalnya, posisi akhir kita normalkan aja. Oke, kita zoom posisi awal seperti ini. Oke, buat yang sama dengannya itu kita nonaktifkan aja. Oke, yang sama dengan itu kita nonaktifkan aja.
lalu kita zoom doang ya. Kita zoom aja yang posisi awalnya, oke? Seperti ini, perhatikan aja, oke? Oke, jika semuanya udah di zoom, sekarang kalian klik lapisan AMV ku yang itu ya, yang kalian klik. Lalu kalian klik ke bawah, scroll, baru klik ekstrak audio. Lalu hapus AMV ku ya. Dan tampilannya bakal seperti ini. Oke, udah mulai jadi ini ya. Oke, sekarang kita ke tutorial CC-nya ya, atau color correction. Oke, lalu kita ke awal project, lalu klik effect dan tambahkan effect color inversion atau inversi warna ya. Oke, lalu panjangin efeknya sampai klip pertama doang ya. Ini efek kita pakai di klip pertama doang ya. Yang Todo bertanya itu yang Todo versus Yuji. Oke, lalu setting seperti ini. Lalu setting opasitasnya ke angka 44. Oke, setelah itu kita kembali ke awal klip ya. Kita ke awal klip, lalu tambahkan lapisan CC flickernya ya, yang udah saya sediakan. Kalian bisa download di link deskripsi ya. Ini berupa gambar, ini gambar CC flickernya seperti ini ya. Lalu kalian bisa panjangkan sampai semuanya itu penuh gitu ya. Lalu kita fullkan segini ya, kita fullkan sesuai klip. Lalu kita klik menyampur dan klik hamparan. Oke, lalu opasitasnya diatur seperti ini ya. Lalu atur animasi keseluruhannya berkedip aja, oke? Berkedip aja. Oh ya, sepertinya ini terlalu terang opasitasnya ya. Kita atur kembali opasitasnya, turunin aja ke 70 ya, atau 80. Lalu kita klik titik 3 di pojok kiri, lalu klik duplicate, lalu ubah animasi keseluruhannya tidak ada ya. Oke, seperti ini. Lalu kita setting opasitasnya segini. Setelah itu bakal seperti ini ya, keren lumayan. Setelah itu kita ke awal klip, lalu kita klik effect dan tambahkan efek vignette ya. Kita tambahkan efek vignette atau skema. Lalu kita atur seperti ini, kita fullkan dulu ya, lalu kita atur seperti ini. Lalu kita setting seperti ini. Kalian perhatikan saja. Setelah itu ubah animasi keseluruhannya berkedip aja seperti ini. Setelah itu kita ke awal klip, lalu klik lapisan. Setelah itu tambahkan lapisan warna hitam ya. Setelah itu kita perlebar aja full seperti ini, lalu kita geser ke atas. Di sini kita mau bikin bar ini ceritanya ya. Setelah geser ke atas, lapisannya kita duplicate ya, duplicate, lalu geser ke bawah lagi. Kita geser ke bawah ya, buat bar di bawah gitu.
Setelah itu masing-masing lapisan hitamnya kita panjangin ya sampai ke akhir klip. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Wow, sangat ngelek ya guys ya. Setelah itu kita ke detik 9.818. Lalu kita klik lapisan bar atasnya dulu, itu bar hitam yang atas. Lalu kita tambahkan keyframe. Setelah itu di detik 9.450 kita tambahkan keyframe lagi. Lalu di detik 10.70 kita tambahkan keyframe lagi. Setelah itu di keyframe yang tengah itu bar hitamnya yang bar atas kita bisa geser sedikit ke bawah ya. Oke, sekarang kita ke bar yang bawah. Kita tambahkan 3 keyframe yang sama seperti tadi ya, di detik yang sama. Lalu di keyframe tengah itu kita bisa geser sedikit ke atas ya, kayak tadi bar bawahnya. Oke, jika udah kita ke klip yang pertama, yaitu klip Todo versus Itadori ya. Lalu kita ubah penyesuaian warnanya. Kita ubah penyesuaian warnanya seperti ini ya. Kalian perhatikan aja. Oke, setelah itu kalian lakukan hal yang sama, penyesuaian warnanya ya. Lakukan hal yang sama sampai klip selanjutnya dan klip terakhir. Kita ubah aja penyesuaian warnanya ya, seperti ini. Kalian perhatikan aja settingannya ya. Oke, setelah semua klip udah di setting penyesuaian warnanya, kita langsung aja klik ekspor ya, ekspor ke galeri dengan kualitas HD ya. Setelah itu kita kembali aja dan ke klip akhir ya. Setelah di klip akhir kita tambahkan klip atau media yang tadi kita ekspor ya, video yang tadi kita ekspor. Setelah itu kita potong ya videonya atau klipnya di saat kemunculan waifu-nya aja ya. Jadi kita potong aja yang scan Itadori versus Todo. Kita ambil aja di scan yang pertama waifu muncul itu ya, yang Historia itu. Oke ya, nanti bakal seperti ini. Setelah itu kita klik klipnya, lalu kita klik filter warna dan ubah filter warnanya ke B02 ya. Nah, filter ini juga yang bikin mata Zero tuh jadi biru gitu ya, mantep pokoknya. Oh ya, kalian juga bisa ngubah sebagian filter klipnya ya dengan cara dipotong klipnya, lalu kalian ubah kembali filternya ke filter yang normal ya, seperti ini. Oke, jika udah maka tampilannya bakal seperti ini. Wah, nge-lag sekali ya teman-teman. Oke, udah jadi ya, gini doang. Lumayan ribet ya, tapi kalau kalian perhatikan dan menyimak pasti bakal tahu ya. Pasti bakal mudah kalau kalian menyimak dengan nggak di skip ya. Jadi seperti ini ya caranya, cara nge-SK pakai KineMaster ya, anjay. Oke, mungkin gini doang video dari saya. Oh ya, kalian jangan lupa mampir ke Instagram aku ya.
Silahkan kalian follow juga jika kalian suka dengan video-videoku ya. Dan mampir juga ke TikTok aku ya. Nah, di TikTok aku juga ngupload AMV ku ya, AMV gabut anjay. Oke, sekarang kita tinggal ekspor aja ke galeri. Oke, see you next time and bye.